Sobat Makro, kembali lagi di Pota, podcast tentang Al-Quran. Bersama kami, Santriwati Madrasah Quran, Lu'lu'il Ma'nunah, Angkatan Pertama. Di podcast kali ini kita pengen ngebahas sharing-sharing nih tentang kehidupan penghafal Al-Quran. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya guys. Nama aku Dina Intan Pandini, dipanggilnya Dinda. Nama aku Alima Altafnisa, dipanggilnya Alta. Kenapa Nita kita memilih tema tentang kehidupan penghafal Al-Quran? Karena udah relate banget gitu, alhamdulillahnya kita dikasih kesempatan untuk ngafal Al-Quran. Jadi kita bisa sharing-sharing, kasih keluh kesah kita gimana, pengalaman-pengalaman kita di sini. Kita bisa sharing-sharing dan cerita-cerita ke kalian. Pertama nih, sebelum sharing aku pengen nanya ke kamu. Kita kan udah ngafal Al-Quran nih, alhamdulillah. Nah, kamu tuh ngafal Al-Qurannya tuh karena terpaksa atau memang kemauan sendiri tuh? Ya sebenarnya sih ada dua jawaban. Yang pertama itu kalau untuk menghafal Al-Qurannya alhamdulillah untuk karena keinginan sendiri. Tapi kalau untuk pergi ke pesantrennya itu terpaksa. Kenapa tuh, boleh ceritakan? Sebenarnya sih masalah keluarga, jadi nggak bisa jadi privasi ya guys. Kita nggak boleh maksain, oke? Nah, kalau kamu gimana nih? Terpaksa atau enggak nih ngafal Al-Quran juga? Kalau aku tuh kayak pertengahan gitu loh. Kayak terpaksa juga enggak. Terus kayak kemauan sendiri juga enggak. Dari awal masuk itu aku tuh ngerasa kayak cuman ikutin alur aja. Tapi mulai kesini mungkin makin dewasa kita juga ya, kayak ngerasa punya kewajiban sebagai umat muslim untuk ngafal Al-Quran, untuk mengamalkan isi-isinya gitu. Nah, kita cerita-cerita nggak sih tentang awal-awal kita ngafal Al-Quran gimana, sampai sekarang ini alhamdulillahnya kita masih dikasih kesempatan untuk ngafal Al-Quran. Boleh dari kamu dulu enggak tuh? Nanti kita sharing-sharing. Oke. Ya, pertama kali awal-awal masuk pesantren itu tuh karena emang masalah keluarga. Karena apa ya? Kan keluargaku emang nggak kuat agama kan, Islamnya. Terus apalagi aku dulu juga jarang sholat. Jarang sholat, jarang ngaji, apalagi jarang megang Quran itu tuh jarang banget. Pernah tuh lagi nyekrol HP kan, nanti tiba-tiba tuh ada tuh video hidayah gitu. Video hidayah Kayak biar iman kita kuat lagi gitu. Iya ya, kayak ceramah semacam gitu lah. Terus abis itu tiba-tiba kayak tersentuh gitu kan hatinya. Terus tiba-tiba kayak pengen aja kan megang Quran. Dan tuh megang Quran. Tiba-tiba ya Allah, megang Quran. Kita bener-bener kayak di situ kayak ngerasa kayak udah jadi orang Kristen. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Terus tuh kayak mikir kan, itu juga posisinya kan lagi di kelas 6 kan, akhir. Jadi itu juga posisinya lagi memutuskan mau masuk pesantren atau negeri lagi. Nah, terus tuh di situ tuh kayak apa ya? Kayak mikir masuk pesantren aja nggak ya? Kayak udah malas gitu kan di rumah. Terus habis itu adalah masuk pesantren. Akhirnya nyoba tuh, mamaku daftarin pesantren di Ciledug. Nah itu qadarulnya nggak keterima. Nah terus habis itu nyoba lagi deh tuh di negeri. Nah habis itu ya di negeri terima, tapi adalah itu orang beli bangkuku. Habis itu ya udahlah ikhlasin aja. Jadi mau nggak mau, iya. Jadi mau nggak mau ya itu memutuskan lagi kayak dapat panggilan dari makro untuk masuk makro, alhamdulillahnya dapat gitu ya, alhamdulillah. Nah terus tuh habis itu ada nggak tuh perubahan pas kamu habis ngafal Al-Quran nih, pas udah di makro pasti ada dong perubahan di keluarga kamu, kehidupan kamu, diri kamu gitu, apa perubahannya tuh, ada nggak? Alhamdulillah banyak banget. Bisa diceritain sedikit apa contohnya gitu? Contohnya ya itu lebih alhamdulillah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Terus rajin ya ngaji. Alhamdulillah megang Qurannya juga sering banget akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir nih, semenjak masuk makro ya guys. Masuk pondok pesantren. Nah terus habis itu alhamdulillah lebih disayang sama keluarga lagi. Terus keadaan keluarga juga beda banget dari yang dulu. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku emang banyak perubahan banget sih, alhamdulillah. Kayak bedanya tuh apa ya, kayak drastis, nggak bisa diceritain satu-satu gitu loh. Kayak dari awal masuk makro emang kayak masih biasa aja gitu. Masuk pondok tuh masih biasa. Awal-awal ngafal Al-Quran juga kayak masih banyak rintangan lah gitu. Tapi pas udah mulai ngerasain gimana indahnya ngafal Al-Quran, apa ya, kayak hadiah dari Allah itu kayak
Masya Allah, subhanallah gitu. Walaupun ngafal Al-Qurannya itu ya Allah, tabarakallah gitu. Kayak nggak bisa diceritain satu-satu gitu kalau pengalaman ngafal Al-Quran. Tapi emang harus cobain ngafal Al-Quran. Nggak cobain sih, harus wajib gitu ya. Iya. Wajib ngafal Karena Al-Quran. kalian harus nyobain anaknya murojaah tanpa Al-Quran dan lancar banget itu, Masya Allah. Indah banget, nyentuh ke hati ya kan ya. Terus kayak tentang keluarga juga beda banget, pertemanan, tentang diri aku, tentang ya diri pasti Iya. perubahan banget. Betul, beda jauh ya. Iya, beda jauh gitu. Kayak Allah bakal lebih dekat ke kita gitu. Kita bisa ngerasa banget dan nggak bisa diceritain satu-satu gitu. Berkahnya juga kerasa Iya. banget ya, apalagi rezekinya Masya Allah. Masya Allah. Terus kayak udah sih, apalagi ya kesan-pesan mungkin ya bisa disampaikan apa gitu kesan-pesan untuk hafal Al-Quran. Kamu dulu lah. Ya udah aku dulu. Kesannya itu emang nikmatnya Masya Allah ya guys. Jadi kalian tuh wajib banget untuk para muslimah di luar sana untuk hafal Al-Quran, terus kayak mengamalkannya, tadaburin gitu. Kayak nggak harus dari langsung naik, enggak, tapi kayak pelan-pelan gitu. Kita belajar Iqra juga nggak apa-apa ya, belajar Iqra dulu biar kita bisa belajar ngafal Al-Quran. Baca Al-Quran juga pelan-pelan, nggak harus langsung pakai nada, tapi kayak ya pelan-pelan bisa gitu. Kayak kita juga awalnya juga kita nggak langsung bisa ngafal Al-Quran gitu. Alhamdulillahnya pelan, sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah itu pesan ngafal untuk para penghafal Al-Quran dan yang belum ngafal Al-Quran nih. Yang belum ngafal Al-Quran dulu nih. Kalian tuh kalau misalnya belum ngafal Al-Quran, memang rasanya beda apa ya? Masih jalan kayak biasa aja. Kayak hidup kalian tuh biasa aja gitu. Tapi kalian cobain kalau misalnya udah ngafal Al-Quran, lebih indah, lebih sejuk, lebih membaik. Walaupun memang kita ngerasanya enggak gitu, karena kita lagi ngafal Al-Quran yang kita dulunya nggak pernah kenal, kita nggak apa ya, kita nggak pernah ngafal ini apa ayat apa gitu. Tapi pas kita udah nyobain, walaupun agak Masya Allah tabarakallah gitu ujiannya, tapi indahnya subhanallah, hadiah yang Allah berikan ke kita itu kayak ya Allah nyentuh banget ke hati gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Terus kayak untuk menghafal Al-Quran semangat juga. Kita juga di sini alhamdulillahnya lagi berjuang untuk menghatamkan, tapi ya insya Allah bisa gitu kan. Nah ya jadi coba kamu deh pesannya gantian. Aduh, tadi kesannya udah diborong sama Alta semua ya. Enggak dong. Ya apa dong? Kalau kesannya tuh ya gimana ya? Bingung. Ya itu aja deh, kasih pesannya aja pesan. Pesannya tadi udah sekalian aku kan sekalian. Ya pesannya tetap semangat, terus juga jangan insecure walaupun belum bisa baca Al-Quran. Yang kita jangan apa ya? Jangan terus jangan apa ya? Jangan itu putus asa. Ya, Jangan putus asa. Jadi kita harus sama-sama bareng-bareng untuk berjuang menuju ridho ilahi gitu. Ada kata-katanya boleh? kata-kata motivasi. Iya, motivasinya. Aku dapat motivasi dari potongan ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah juz 2 ayat 152. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fadhkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Nah, itu tuh Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Insya Allah. Emang kalian harus wajib merasakan gimana rasanya sedih-sedihnya ngafal Al-Quran, capek-capeknya, nangis-nangisnya, sampai jungkir baliknya ngafal Al-Quran. Itu kalian harus cobain guys. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak cerita di sini, kayak ya nggak bisa lah. Ya, nanti kalian ngerasain aja sendiri. Kita undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.